akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Testing, makasih. Saudara Shalom. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja, majelis dan jemaat yang memberi saya kesempatan untuk melayani. Dan sebelum kita baca firman Tuhan nantinya, bolehkah bilang sama sebelah kita, coba tepuk sebelahmu, berkata, Tuhan Yesus baik buatmu, coba. Ya, sekarang sekali lagi tepuk dia, berkata, kamu baik gak sama Tuhan Yesus, coba tanya. Saudara terkasih, tema kita adalah jangan munafik. Ya, sebuah tema yang simpel bagi kita. Saudara, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kalau saya boleh ilustrasikan sebuah gambar, ini adalah tahapan hidup orang percaya. Saat kita lahir, dinamakan manusia lama. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 51 ayat 7 berkata, ketika kita lahir di dalam dosa. Kita lahir di dalam dosa sejak dalam rahim kandungan ibu kita. Artinya kita lahir dengan status sebagai manusia lama. Maka di usia 0 tahun itu adalah manusia lama. Tetapi mungkin satu waktu kita percaya Yesus. Saya anggaplah usia 15 tahun kita percaya Yesus. Saat kita percaya Yesus, saat kita berkata, ya Tuhan Yesus, jadilah juru selamatku. Maka disitulah kita menjadi manusia baru. Sampai akhir hidup kita. Ketika jadi manusia baru, kita dibenarkan. Kita dijadikan anak-anak Allah. Status kita yang dulu musuhan dengan Allah, seteru Allah, dipersatukan, dimuliakan, dikembalikan dalam relasi yang baik. Sehingga perjalanan hidup kita sebagai manusia baru, kita akan mengalami pengudusan sampai hari terakhir kita hidup di dunia. Lalu kita akan kembali ke surga dimuliakan. Nah, saudara, bicara soal menjadi manusia atau orang percaya yang jangan munafik adalah bicara di area sejak kita percaya Yesus sampai hari terakhir kita hidup. Biarlah kita punya komitmen hidup hari ini sebagai orang yang tidak munafik. Sebagai orang-orang percaya yang tidak munafik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ketika kita hidup, buanglah segala macam kemunafikan. Saudara, saya percaya kita mengerti kata ini. Apa arti kata munafik? Munafik kalau kita melihat Alkitab berkata itu bermuka dua. Orang yang hidupnya bersandiwara, ada pura-puranya. Lalu tindakannya itu bersifat palsu. Apa yang ditampilkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu tindakannya palsu. Saudara, kalau saya boleh mengilustrasikan, munafik itu mungkin seperti ini. Saya punya 2 gelas air, ya. Saudara yang terkasih, munafik itu seumpama 2 gelas air di tangan saya. 2 gelas air itu kalau saudara lihat, airnya sama-sama bening. Kelihatannya bening, kelihatannya sama, ukurannya sama dengan gelas yang sama. Tetapi, bolehkah saya meminta tolong, Pak, ke depan Pak. Pak siapa Pak? Sorry. Pak Leo. Rio. Pak Rio. Saudara, Pak Rio akan menolong kita apa arti kata munafik. 2 kelihatannya sama, tetapi apakah betul sama? Tampaknya sama. Pak Rio, coba minum yang ini. Bersih airnya, tenang aja. Aus ya Pak. Tapi coba Bapak cium, jangan minum.
Kelihatannya sama. Ini adalah air putih bening yang baik diminum. Ya, yang asli, yang tidak palsu. Tetapi ini di tangan saya, kelihatannya bening, menyegarkan, baik, tapi saya pinjam air cuka dari Pak Jansen. Jadi kalau Pak Rio minum ini, pasti masuk rumah sakit. Kasih ya Pak. Bapak Ibu yang terkasih, munafik itu artinya kelihatannya sama, tapi sesungguhnya palsu. Yang terlihat dengan fakta itu berbeda. Singkatnya begitu. Nah, hidup kita orang percaya hari ini seharusnya menjadi orang yang tidak munafik. Kalau kita bilang tidak munafik itu artinya apa? Adalah orang yang hidup hari ini boleh berusaha serupa Kristus dan hidup di dalam semua karakter Kristus. Saudara, bagaimana orang percaya bisa hidup tanpa kemunafikan? Bagaimana kita bisa hidup hari ini menjadi orang yang apa adanya serupa Kristus, sesuai karakter Kristus dan kemauan firman. Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal ke-6. Kita buka firman Tuhan bersama-sama, Matius 6 ayat 5 sampai 6. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 5 sampai ke 6. Saudara, saya bacakan buat kita sekalian 2 ayat ini saja ya. Demikian firman Tuhan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saudara perhatikan kata Yesus, orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan di jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara yang mengasihi Tuhan, dari sebuah teks yang sederhana ini, kita mau melihat bagaimana hidup orang percaya itu bisa hidup tanpa kemunafikan. Di dalam Matius pasal 5 itu adalah sebuah pengajaran kepada kita, kepada orang-orang percaya. Jadi pengajaran ini bukan sifatnya pewartaan. Warta artinya begini, misalnya gereja mengadakan acara, minggu depan kita ada acara ini, itu info, saudara boleh datang, boleh tidak, misalnya gitu ya, tentu gereja menghimbau saudara datang. Tetapi tidak ada kewajiban. Tetapi kalau kita melihat Matius pasal 6 ini dalam khotbah di bukit, ini sebuah pengajaran. Artinya orang percaya mesti melakukan apa yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan dalam teks ini bicara soal adalah ketika saya hidup sebagai umat Allah, maka hidupku hari ini harusnya punya kesesuaian antara iman saya. Iman saya percaya kepada Yesus, iman saya melihat Kristus baik, sesuai karakter Kristus, maka saya melakukannya harus sesuai dengan iman saya. Yaitu hidup di dalam konteks tidak munafik. Saudara, Matius 6 ini kalau saudara melihat, membaca, ada hal soal memberi sedekah. Ada hal soal berdoa. Ada hal soal berpuasa. Nah, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu, saudara, Yesus berkata, janganlah punya sikap munafik. Saudara, orang-orang yang di sana, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, gitu ya, mereka berdoa mungkin kebiasaannya kadang berdoa di tikungan jalan. Mungkin kalau kita ingin terjemahkan di dalam konteks hidup kita hari ini, tidak salah kalau kita sedang nyetir lalu kita berdoa, kita berhenti berdoa, tidak salah. Tidak salah kalau kita lagi bekerja, tiba-tiba kemudian kita berhenti, kita berdoa di kantor kita, tidak salah. Tetapi salahnya atau masalahnya adalah orang-orang itu berdoa, orang-orang itu berpuasa, orang-orang itu melakukan segala kewajiban agamanya, bukan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi karena ingin dilihat oleh orang. Ingin mendapat pujian manusia, ingin dianggap saleh. Berbeda, hati dan tindakan itu berbeda. Itulah munafik. Saudara, bagaimana orang percaya bisa hidup tanpa kemunafikan?
Hanya bila orang percaya itu hidup menempatkan Allah sebagai sumber dan pusat hidupnya. Orang percaya bisa menjadi orang yang asli, yang tidak munafik bila orang itu punya kerinduan, komitmen bahwa saya mau hidup menjadikan Tuhan sumber dan pusat hidupku. Saudara, orang-orang ini ketika mereka berdoa dikatakan supaya dilihat orang. Tindakannya itu untuk kepentingan dirinya, mendapat pujian dari orang, mendapat apresiasi untuk kepentingan dirinya. Hatinya jauh dari Tuhan, tetapi berusaha mendapatkan semua pujian untuk kepentingan dirinya. Saat mereka melakukan perbuatan baik, saat mereka berpuasa, saat mereka berdoa, semuanya untuk kepentingan dirinya. Saudara, inilah yang Yesus berkata, janganlah demikian hidup. Orang-orang munafik adalah orang yang melakukan segala sesuatu tindakan itu untuk kepentingan dirinya dan tidak ada Allah di dalam hidupnya. Maka kalau kita hari ini ingin menjadi seorang yang tidak munafik, hiduplah sebagai orang menempatkan Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kita hidup apa adanya, kita hidup sesuai firman Tuhan. Firman berkata apa? Yesus berkata bahwa orang munafik itu adalah orang-orang yang hidupnya jauh, hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, bahkan di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata orang munafik itu bukan cuma bermuka dua, diterjemahkannya. Orang munafik bukan cuma pintar bersandiwara, hidupnya bersandiwara. Tetapi orang munafik adalah orang yang sesungguhnya tidak bertuhan. Artinya apa? Artinya itu orang itu tidak mengenal Tuhan. Orang itu tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Orang itu tidak menganggap adanya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia mengesampingkan Tuhan dan berlaku sayalah yang penting, sayalah Tuhan atas hidupku. Maka dia berlaku munafik. Dia bisa menentukan hidupnya, dia tidak ingin dilihat orang yang asli dan sebagainya. Saudara, hari ini engkau dan saya hidup sebagai orang percaya, kita bisa menjadi orang tidak munafik apabila kita memulai dari diri kita menjadi orang selalu ingat. Ketika saya lakukan sesuatu, oh ada Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan yang orang akan lihat pada diriku. Tuhan menjadi sumber hidupku. Tuhan jadi pusat hidup itu artinya kalau itu adalah hidupku dan itu adalah Tuhan. Maka seluruh hidupku hari ini, aku hidup, aku mau tinggal di dalam Tuhan. Orang menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya adalah orang yang hari ini hidup mau taat di dalam otoritas Tuhan. Yang saya lakukan, yang saya katakan, yang saya kerjakan apapun itu fokusnya adalah kepada Tuhan. Jadi Tuhan selalu ada di hatiku. Tuhan menjadi pusat penyembahanku. Tuhan menjadi pusat dari sebuah perkataanku, dari tindakanku hari ini. Saudara, hidup yang menempatkan Tuhan akan menghasilkan hati yang murni. Waktu saya berdoa, hati saya murni. Waktu saya melakukan tindakan, tindakanku sungguh-sungguh tindakan yang baik. Bukan tindakan ada udang di balik batu. Saya menolong orang bukan berharap satu hari saya ditolong oleh orang itu. Atau berharap saya menolong dia supaya satu hari nanti dia menolong anak cucu saya. Bukan. Orang yang punya Tuhan, kalau dia menolong orang ya hatinya tulus. Tidak ada mengharapkan apa-apa, itu tindakannya baik. Dengan demikian apa yang dilakukan itu tidak untuk dilihat orang, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya hari ini, saat kita menempatkan Tuhan menjadi pusat hidup kita, saat kita melakukan segala aktivitas, kita berdoa, kita berpuasa, kita melakukan tindakan baik, saat kita menempatkan Tuhan sebagai sumber hidup kita, maka kita akan hidup hari ini punya hati dan kasih yang murni. Sehingga tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersandiwara. Dan dari sana kita akan punya sikap hidup yang murni, yang sesuai dengan firman.
Saudara, mari kita ingatlah bahwa Kristus Yesus itu tidak suka atau itu tidak baik tentunya hidup munafik itu. Hidup munafik itu seperti domba tetapi sesungguhnya adalah serigala. Orang yang hidup munafik hari ini seumpama domba, seumpama malaikat. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Dia bukan domba tapi dia serigala yang buas. Orang yang munafik itu seperti kuburan yang luarnya tampak bagus tetapi dalamnya tidak baik. Seperti ular beludak. Saudara, hari ini kalau kita pikirkan hidup kita, saya percaya Tuhan ingin kita hidup menjadi berkat. Amin. Saya percaya Tuhan ingin kita hadir di kantor jadi berkat. Kita membawa kebaikan Tuhan, membawa kasih Tuhan kepada orang-orang dalam perkataan kita, dalam gestur tubuh kita, di dalam tindakan kita, yang orang lain mau lihat kepada diri kita, mau mendapatkan ada Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan dalam diri kita. Sebab itu supaya orang lain boleh diberkati. Marilah kita menjadi pribadi yang asli, yang tidak palsu, tidak munafik. Kita menjadi seorang Kristen yang hari ini sungguh-sungguh hidupnya benar. Saudara, orang Kristen yang munafik itu mungkin bisa kita ilustrasikan seumpama seorang Kristen yang gadungan. Kristen artinya pengikut Kristus. Ketika dia munafik, maka dia bisa dikategorikan orang yang gadungan, palsu. Seorang Kristen yang KTP, Kristen tanpa pertobatan. Seorang Kristen yang tomat. Saudara tahu tomat? Kristen tomat. Dia bertobat hari Minggu berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya minta maaf, minta ampun. Seninnya lagi dia kumat. Lakukan lagi penipuan, lakukan lagi hal yang tidak baik. Saudara, hari ini kita hidup, janganlah jadi Kristen gadungan. Saudara tahu apa itu Kristen gadungan? Jadi satu kali saya ada pelayanan sama anak saya dengan Pak Bobby Febian. Mungkin lagunya boleh menolong kita apa arti Kristen gadungan atau Kristen yang munafik. Mari kita lihat. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam, lalu
Saya matikan ya saudara ya. Semoga hari ini boleh menolong kita berpikir kembali. Keberadaan kita itu untuk kebaikan orang lain. Amin. Saat Tuhan selamatkan kita. Saat Tuhan memberikan kepada kita anugerah berkat segala sesuatu dalam firman, dalam kesaksian hidup. Saat ada pekerjaan apapun itu. Saudara, Allah ingin kita hadir kepada orang lain. Supaya menjadi orang yang membawa berkat Tuhan. Untuk bisa membawa berkat Tuhan, maka harus dimulai dengan hidup yang tidak munafik. Munafik akan mendatangkan kekecewaan, kesedihan, penderitaan, kesulitan buat orang lain. Ketika kita hidup hari ini sebagai ciptaan yang baru, mari kita hidup menjadi orang yang tidak munafik. Seorang hidup munafik itu adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya. Maka ketika kita hidup tanpa kemunafikan, orang lain bisa percaya kita. Orang lain bisa hidup dengan tenang, berhadapan, berrelasi dengan kita. Dan mendapat berkat dari Tuhan melalui hidup kita. Saudara yang terkasih, bolehkah saya bertanya bagaimana kita hidup hari ini? Sebagai seorang suami, adakah kita sungguh hidup tulus dan asli di hadapan istri kita? Ketika ada istri dan ketika tidak ada istri, masih aslikah kita? Atau kita pulang ke rumah kita mulai berpura-pura? Sebagai seorang suami, berani nggak hari ini kasih handphone kita diperiksa istri? Berani nggak? Pak Rio langsung nih handphone saya periksa deh. Saudara yang terkasih, sebagai seorang papa, beranikah kita menjadi orang tidak munafik saat mengajar anak? Sebagai seorang karyawan, betulkah kita orang yang bisa dipercaya oleh atasan kita? Soal jam kerja kita tidak bolos, soal datang kerja bertanggung jawab semua dengan baik. Adakah itu kita hari ini? Saudara, marilah kita hidup menjadi orang Kristen yang tidak munafik hari ini. Kita berusaha, sulit nggak? Sulit. Dunia yang munafik. Kita mau hidup menjadi orang tidak munafik, terkadang itu sangat sulit. Tetapi saya percaya sebagai orang-orang percaya, demi kebaikan orang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk juga setiap yang kita kerjakan menjadi berkat, maka kita harus berani berkorban, yaitu hidup apa adanya, hidup yang asli, tidak munafik, tidak berdusta, tidak bersandiwara, dan menempatkan Tuhan jadi pusat hidup kita. Saudara, hari ini saya mengajak kita sebagai orang Kristen, sekian banyak kita di dalam ruangan ini. Ketika kita kembali ke dalam rumah kita, ketika kita kembali ke pekerjaan kita, ketika kita berbisnis dengan orang lain, ketika kita mungkin jadi guru sedang mengajar anak kita di sekolah. Apapun pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, mari menjadi pribadi yang tidak munafik. Mari menjadi pribadi yang berusaha hidup benar dan hidup membawa berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita hidup hari ini, jadilah berkat Tuhan. Satu lagu ini, bolehkah kita nyanyi bersama-sama, boleh menolong kita untuk berkata, Tuhan jadikan aku berkat. Pulang dari tempat ini dalam ibadah hari ini, berkomitmenlah Tuhan jadikan aku berkat. Aku berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, aku bertingkah yang benar kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada siapapun yang Tuhan izinkan berelasi dengan saya. Amin. Jadilah orang yang benar dalam perkataan, dalam perbuatan, hiduplah membawa berkat Tuhan. Tuhan jadikan aku saluran berkat. Kita nyanyi refnya saja sebelum kita berdoa. Mari bersama-sama. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Tuhan, kasih Kristus. Mari berkata, Tuhan dengar doaku. Dengar doaku dan jadikanku
saluran berkat bagi umat. Sekali lagi, jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Amin. Ini doa kami ya Tuhan. Dengar doaku dan jadikanku, mari berkata, saluran berkat bagi umat Allah. Di umatnya. Musik saja. Saudara, waktu teduh kita 1 menit ini, bolehkah pagi hari ini saya mengajak kita berkomitmen kembali? Kalau kita pernah hidup munafik dalam 1 hari seminggu yang lalu, hari ini, mari kita berkata, Tuhan, aku mau berusaha lagi. Aku mau hidup benar, menjadi orang yang asli, tidak palsu. Karena aku tahu Tuhan, keberadaanku Tuhan tempatkan untuk membawa berkat Tuhan, kasih Tuhan. Dan aku hidup mewakili Kristus di dunia. Kalau kita punya bolehkah saya mengajak kita menaruh tangan kita di dada kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, jadikan aku berkat. Kalau ada istri, suami kita samping kita, mungkin kita pegang tangan dia, berkata, Tuhan, jadikan kami pasangan yang tidak munafik. Jadikan kami orang Kristen yang asli. Kami berusaha. Bapa di surga, setiap kami dalam ruangan ini adalah orang-orang yang kasih Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami hari ini mengerti bahwa Tuhan mau kami hidup menjadi orang yang benar, orang yang asli, orang yang perkataannya bisa dipercaya, orang yang perbuatannya bisa membawa berkat dan ditiru. Tuhan, kami tahu tidak mudah saat kami bekerja mungkin dalam dunia bisnis. Kami bekerja dalam dunia pekerjaan. Kami hidup di masyarakat. Seringkali tidak mudah bagi kami untuk menjadi orang yang tulus. Orang yang hidup tanpa kemunafikan. Tetapi biarlah kami punya komitmen. Kami belajar dari Yesus yang hidup tulus. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik yang tulus. Melakukan kebenaran dan berani hidup untuk kebenaran. Biarlah kami belajar meniru karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, kami berserah. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.